Kita semua ingin menjadi sukses. Jauh dalam benak diri kita menganggap bahwa hidup ini adalah suatu perlombaan. Dan kita ingin memenangkan permainan hidup ini, menjadi lebih baik daripada orang-orang. Tapi, pada dasar sebenarnya, sukses bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Sukses adalah tentang bagaimana menjadi diri kamu sendiri yang kamu definisikan sendiri, tanpa terbebani oleh penilaian orang lain. Akhir-akhir ini, saya kembali memikirkan tentang fenomena merasa di mana kita kehilangan diri kita sendiri. Dan mungkin ini juga suatu perasaan yang banyak orang lain rasakan gitu. Dengan cara mereka sendiri tentunya, dalam diamnya mereka. Mereka mungkin gak bisa mendeskripsikannya, tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan tentang merasa tertinggal dalam hidup dan mempertanyakan apakah yang sebenarnya kita cari di dunia ini gitu. Dan siapakah diri kita sebenarnya? Apakah yang membuat diri kita ini disebut kita gitu? Kita gagal dalam menemukan jawaban mengenai hidup kita dan arti hidup ini sebenarnya. Perasaan seperti ini seringkali membuat kita frustasi dan menyebabkan kita gak punya rasa semangat dalam menjalani hidup, serta menganggap apa yang kita lakukan itu tidak berarti. Kita mengalami yang namanya krisis arti dan makna. Manusia hidup akan mencari makna atau arti dalam hidupnya. Saat manusia gagal menemukan jawaban untuk itu, manusia akan mengalami kecemasan, ketakutan, hingga pikiran berlebih dan kehilangan semangat. Dan pada akhirnya seringkali kita menggunakan kehidupan orang lain gitu sebagai alat ukur untuk mendefinisikan apa yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita ini. Contohnya, lihat orang lain sukses, ingin sukses. Lihat orang lain punya suatu jabatan, kita ikut kepengen. Pokoknya membuat suatu pencapaian orang lain itu menjadi tolak ukur untuk kita seharusnya juga bisa gitu. Jika mereka bisa, maka aku juga pasti bisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar harus mengikuti orang lain? Apakah kalau orang lain bisa, maka kita juga harus bisa gitu? Well, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, kita tidak harus seperti orang lain dalam hal hasilnya gitu. Karena meskipun kita sudah berusaha melakukan hal yang sama seperti yang orang lain lakukan itu, hasilnya itu belum tentu bisa sama persis. Kayak misal, kalau dalam seminar-seminar bisnis itu kita didirect atau diarahkan untuk melakukan suatu usaha atau strategi tertentu gitu untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. But at the end, kembali lagi, meski kita memang mempunyai kendali atas apa yang kita lakukan, atas usaha-usaha kita, hasilnya itu tetaplah di luar kendali kita. Justru kadang kita nggak tahu apa yang telah orang lain lalui, miracle apa yang sudah ia dapat, dan hal-hal eksternal yang sebenarnya itu bukan dalam kendali mereka gitu, yang malah membuat mereka mencapai kesuksesannya. Entah itu bantuan dari orang tua, relasi bisnis, kenalan yang gak sengaja jadi supportnya, atau bahkan menjadi investornya gitu. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang di luar kendalinya mereka kan. Tapi hal-hal seperti inilah yang luput dari pembicaraan para motivator ketika membicarakan bagaimana mereka meraih kesuksesannya. Entah mungkin karena mereka ingin membuat kisah suksesnya ini menjadi menarik dan membanggakan gitu. Karena itu kan yang kita cari kan. Kisah-kisah sukses, perjuangan, jangan pernah menyerah, dan lain-lain. Kita nggak mau dengar gimana ia dapat uang, atau dia keturunan siapa, hal-hal apa yang dia tiba-tiba dapatkan gitu dalam prosesnya. Itu mereka biasanya nggak ceritakan. Kalau seperti ini kan ceritanya jadi nggak menarik, ya nggak? Kita semua adalah makhluk yang unik. Masing-masing dari kita memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Tidak ada yang sempurna,
karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dalam keadaan lupa. Bukan hanya lupa, namun juga labil secara mental dan lemah secara fisik. Untuk itulah kita diberikan pilihan dan akal untuk mencari bagian yang hilang dari diri kita. Bila semua orang sempurna, maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun juga. Justru karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu itu tidak dapat disia-siakan atau dipertukarkan. Justru disitulah letak kenikmatan untuk mempunyai pilihan. Karena tidak semua orang sama. Namun, semua orang pasti punya potensi dirinya masing-masing. Jadi, bagaimanakah cara untuk menemukan diri kita lagi yang hilang dan terlupakan? Well, itu masih akan jadi pembahasan saya di esai saya berikutnya. Lalu pertanyaanku adalah, jika kamu berusaha menjadi seperti apa yang orang lain inginkan, jadi siapakah yang menjadi diri kamu sebenarnya? Nah, kira-kira bagi sahabat inside semua, gimana nih menurut kalian? Apa yang membuat diri kamu itu disebut kamu? Yuk tinggalkan di kolom komentar, kita pikirkan dan kita diskusikan bareng-bareng. Sebenarnya apa kita itu?